Oke, host silakan dinaikkan. Kalau ada kemudian orang yang mau diajari, mau diterapi. Iya, selamat malam Bang Ravindo. Bang Ravindo, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Iya, selamat malam. Iya, agamanya apa Bang? Kristen Protestan, Bang. Oh, Kristen Protestan. Mau diskusi Bang atau mau bertanya? Silakan, ada Garuda Cuma di sini. Iya Bang, mau bertanya Bang. Iya, silakan Bang. Gini Bang, aku mau nanya nih Bang. Kenapa orang-orang yang kayak orang abang itu suka kali membahas tentang Tuhan orang Kristen? Kalaupun seandainya orang Kristen menyembah Tuhan yang salah, seandainya ya, apa masalahnya sama orang abang? Nah itu aja pertanyaannya Bang. Yang ditanya siapa? Saya? Ya. Saya yang ditanya? Iya Paman. Oh iya Paman. Ya bagus, ini pertanyaan yang cantik. Al-Quranul Karim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada Kristen, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Sampaikanlah kepada Kristen kabar gembira, yaitu azab yang pedih yang diperuntukkan untuk mereka. Tuh, kenapa kami membahas? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wahai orang Kristen, kalian akan kekal di neraka. Loh, kok itu jadi kabar gembira? Pada saat Anda keluar dari kecaman neraka, masuk ke Islam, Anda akan tersadarkan. Subhanallah. Terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Anda telah membuat saya keluar dari lingkaran setan. Itu yang dimaksud. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'murun bil qisti minan nas fabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami harus menyampaikan ini kepada saudara. Nah, kebetulan saja kitab saudara itu banyak mengambil istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah dari kitab sucinya umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan pemahaman umat terdahulu. Seperti pemahaman saudara yang membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel. Jadi saya datang membahas Bible, membahas Yesus, membahas Paulus, membahas kitabmu, membahas agamamu, membahas sembahanmu. Karena tugas dari Tuhanku untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa azab yang pedih. Sekarang tinggal Anda mau terima kabar ini atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerimanya dari Quran, terima dari Bible. Apa kata Yesus? Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah kabar gembira, azab yang pedih. Sekarang Anda ingin menjadikan kabar gembira ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda ingin menjadikan kabar gembira dari Bang Suma menurut Al-Quran dan menurut pengajaran Yesus, tinggalkan ajaran tersebut, maka kegembiraan Anda akan bertukar dengan kekal di dalam surga, yaitu jannah. Demikian. Ya, ada tanggapan Bang Ravindo, silakan. Waduh, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau di agama Kristen gak ada keselamatan gitu. Ya bagaimana mau selamat Bang kalau yang disembah bukan Tuhan Bang. Nah terus saya mau tanya nih sama orang abang. Kalau lah seandainya saya mengikuti agama orang abang, ada nggak jaminan keselamatan di agama orang abang? Silakan dijawab Ustaz Tata. Keselamatan dalam Islam. Ustaz silakan. Ustaz. Siapa sini yang berisik? Silakan Ustaz. Mana Gerunda? Sambil menunggu aja Bang Juma, silakan.
Ya kalau dalam Islam itu kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Hadis ya. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak atau ani dahulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Maksudnya taat di situ apa? Kunci surga apa? Menyembah Allah, mentuhankan Allah. Ya, mana dalilnya? Ayat Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Atau ulaika ashabul jannah hum khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi jelas syaratnya apa? Kunci surga dulu. Apa kunci surga? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu istiqomah. Maksudnya apa? Sampai pendiriannya sampai mati dia. Ya, sampai mati mengimani Allah. Jangan sampai murtad. Gitu. Jadi jelas sudah. Mau hadis, mau Quran. Udah. Kalau Bang Yuma udah kembali lagi. Dendam Bang Yuma. kali kalian sama aku. Dendam kali kalian. Santai bro, santai. Dia bilang gini Bang Yuma. Iya. Kalau misalnya agama saya memang nggak benar, saya salah Tuhan, apakah Iya. kalau saya memeluk Islam itu dijamin keselamatannya gitu? Oh iya pasti. Itu udah pasti tuh. Al-Quranul Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Umat Islam dijamin akan mendapatkan kemudian kemenangan yang agung. Apa itu? Manakala mereka beriman kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa yang menjadi kemudian jaminannya? Allah mengatakan akan memasukkan ke dalam surga dan mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminan Al-Quran. Surah At-Taghabun, jaminan Allah kepada umat Islam ayat 9. Nah sekarang kalau pertanyaan ini dibalik ke Kristen, sangat sulit. Tak ada satupun orang Kristen, titel pendeta, pastor yang sudah licin kepalanya, yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang jamaahnya untuk memberikan data. Ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang sekolah minggu, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan tidak bersunnah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau umat Islam, subhanallah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 10. Di situ orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menghindari persinahan, menjaga amanah, akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Orang yang sholat pada hari Jumat, ibadah pada hari Jumat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah pertanyaannya kalau ditanya kepada pastor pendeta, wahai pendeta, ya paman, ada tidak jaminan di dalam Biblemu, baik itu dari Theos, atau itu dari Bapa, atau itu dari roh-roh, atau dari burung merpati, atau dari Tuhan anak, Tuhan junior bernama Yesus, menjamin keselamatan bagi orang yang dandutan pada hari Minggu, sampai kemudian kumisnya pendeta menjadi alis? Tidak akan pernah ada jawaban Anda temukan. Nah itulah indahnya Islam. Kenapa harus memeluk ajaran agama Islam? Karena Yesus anak soleh. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus doanya dikabulkan. Wah,
Keren. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak sekolah minggu. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Disebut sebagai anak soleh. Di dalam kitab saudara yang tidak tahu siapa pengarangnya. Ibrani 5 nomor 7. Subhanallah. Silakan. Jangan main lapor dong. Santai aja duduk. Silakan Bang Revindo ditanggapi. Ini bang, kan aku kan bang nggak ngerti nih sama sekali agama Islam. Iya. Di agama Islam ada nggak sih nabi yang terangkat ke surga? Ada, tapi bukan surga. Selayaknya Bible dalam bahasa Yunani, Yesusnya itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya Uranon atau Uranos. Itu Yesus tidak ke surga dia terangkatnya ke langit. Coba Anda baca di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 158. Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Al-Quran mengatakan, Barrafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa, bukan ke surga. Selayaknya di dalam kitab saudara, ya, Yesus itu tidak terangkat ke surga, cuman lembaga Bible Indonesia mencoba untuk memanipulasi terjemahan langit menjadi surga biar orang Kristen tergiur agar rajin bayar perpuluhan setiap bulan. Gitu bang. Nabi Anda naik Nabi kami naik ke surga atau naik ke langit? Ada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Anda carikan saya dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus naik ke Paradiso, surga, Anda tidak akan pernah temukan. Yang ada Uranos. Uranos ketika diterjemahkan dengan jujur, tanpa kebohongan dan tipuan, artinya langit. Ternyata lembaga secara terstruktur, bukan personil tapi lembaga, menipu Kristen se-Indonesia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.